Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin. Langsung saja tanpa berlama-lama. Di sini saya Riki Ardiansyah, NIM 240204110019 akan menjelaskan hasil daripada penelitian kami, yaitu Living Hadis di MSAA UIN Maulana Malik Barih Malang, tepatnya di kampus 3 di Mabna Robi'ah Al-Adawiyah. Nah, di sana itu ada yang namanya taklim afkar dan taklim Quran. Ini yang akan kami teliti. Nah, sebelum ke sana saya akan menjelaskan tujuan daripada penelitian kami. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana teks hadis yang bersifat tekstual bisa hidup di kalangan masyarakat dan menjadi kebiasaan hingga budaya di suatu tempat tentunya ya. Kemudian latar singkat praktik kegiatan yang berkaitan dengan hadis di MSAA, yaitu taklim Quran dan taklim afkar. Pelaku praktik mahasantri dan malim. Nah, kemudian sejak kapan taklim ini atau kegiatan ini dilakukan? Berdasarkan keterangan dari narasumber, itu tahun 2001. Nah, konteks sosial budaya tentunya ini menganut budaya pesantren Salafi Diniyah. Kemudian rincian praktek taklim. Urutan kegiatan dimulai dengan pembacaan nadam, penyampaian materi, penutupan dengan pembacaan kafaratul majelis. Frekuensi kegiatan ini dilakukan seminggu 4 kali, yang dibedakan menjadi 2, yaitu taklim afkar dan taklim Quran. Kemudian data lapangan. Fakta lapangan taklim dilakukan dengan interaksi antara mahasantri dan muallim. Pastinya dong begini. Kemudian tempat praktik dilakukan di gedung masing-masing. Hal lainnya, fenomena yang ditemukan sama persis dengan budaya diniyah pesantren. Lagi-lagi memang kegiatan taklim afkar dan taklim Quran ini menganut budaya pesantren ya. Namanya juga pesantren mahasiswa. Nah, ini ada dokumentasi kita ketika melakukan wawancara dan observasi langsung di kampus 3, tepatnya di Mabna Robi'ah Al-Adawiyah. Ini kelihatan ya. Kemudian data wawancara. Nah, di sana kami langsung menanyakan kepada Ustazah Farida, yang mana beliau merupakan murabbiyah Mabna Robi'ah Al-Adawiyah. Kemudian praktek ini dilakukan sebagai bentuk refleksi kegiatan halaqah pada zaman Nabi dahulu. Lalu kemudian apa tujuan diadakannya kegiatan tersebut? Tentunya untuk memfasilitasi mahasantri untuk mendapatkan kemudahan akses ilmu, membentuk karakter Qur'ani para mahasantri. Kemudian pandangan informan, murabbiyah mengenai dasar hadis sebagai dalil dasar melakukan kegiatan menuntut ilmu. Yaitu hadis tentang menuntut ilmu. Nah, jadi memang taklim yang ada di Mabna Robi'ah Al-Adawiyah khususnya itu memang ada kaitannya dengan hadis Rasulullah SAW, yang mana hadisnya itu berbunyi seperti ini: Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, ini landasan mereka itu melakukan taklim atau melaksanakan taklim. Jadi menuntut ilmu itu memang wajib hukumnya bagi setiap muslim tanpa terkecuali. Kemudian sumber masyarakat mendapatkan hadis kajian irsyadat pada hari Selasa pagi. Pemahaman pelaku mengenai hadis yaitu dasar dalil untuk menuntut ilmu. Nah, memang ini
Ya, jadi intinya taklim Quran dan taklim afkar yang ada di mabna Robiah Ladawi khususnya itu berlandaskan hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Kemudian analisis living hadis. Ya, jadi memang tujuannya tadi bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW itu bisa hidup, bisa dipraktekkan di masyarakat, bukan hanya tekstual, bukan hanya tertulis di kitab-kitab hadis, akan tetapi juga bisa dipraktekkan di masyarakat. Nah, itu implementasi hadis dari teks ke konteks terlihat di sini dari adanya kegiatan taklim sebagai refleksi kegiatan halaqah pada zaman Nabi dahulu. Jadi kalau di zaman Nabi itu namanya halaqah, kajian-kajian ilmu namanya halaqah. Apa saja pan ilmu itu, usul fikih, qawaid fikih, nahwu, shorob, dan lain-lain. Itu pada zaman Nabi diadakannya halaqah. Jadi memang sudah terbukti bahwa hadis-hadis Rasulullah, khususnya hadis tentang thalabul ilmi, menuntut ilmu itu sudah diimplementasikan khususnya di mabna Robiah Ladawiyah yang menjadikan hadis tersebut, hadis ini sebagai dasar akan kegiatan mereka. Kemudian refleksi. Jadi kesimpulannya, hadis tentang menuntut ilmu yang tadi saya sebutkan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, itu terimplementasi dengan adanya taklim. Kemudian implementasi hadis merupakan refleksi dari kegiatan halaqah pada zaman Nabi dahulu. Lalu kemudian terdapat budaya diniyah dari pesantren Salafi. Jadi memang walaupun tingkatannya sudah mahasiswa S1, tapi tampangnya, kelihatannya memang ini menganut budaya diniyah pesantren Salafi. Ada kajian kitab kuning, ada kajian ada tasheh juga, ya, memang menganut budaya pesantren Salafi. Makanya dikatakan pesantren mahasiswa, khususnya di Win Malang. Kemudian hadis hidup dari teks ke konteks karena adanya budaya dari masyarakat sendiri maupun budaya pada zaman Nabi dahulu. Begitu faktanya. Kemudian untuk mengulas lagi manfaat dari penelitian ini, yaitu memahami implementasi teks hadis ke dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, mengetahui pemahaman masyarakat mengenai hadis yang dijadikan dasar adanya suatu kegiatan. Kemudian yang terakhir, melatih komunikasi yang bagus dari internal maupun kepada masyarakat luar kampus. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.